Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita semua akan mempelajari bagaimana cara kita memanfaatkan konsep elektrolisis dalam penyepuhan atau yang biasa kita sebut electroplating. Sebelum kita belajar, seperti biasa mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Kita membacakan Ummul Quran bersama-sama, Al-Fatihah. Apakah hadir semua? Hadir. Atribut dan pakaiannya lengkap? Lengkap. Sesuai aturan? Sesuai. Kemudian apakah duduknya sudah per kelompok? Siap. Selanjutnya siap untuk ice breaking? Siap. Silakan berdiri. Tuh, 2, 3. Dalam sebuah kata kode positif, dalam sebuah anode negatif, energinya berubah, kimia jadi listrik. Contohnya baterai akumulator. Elektrolisis kode negatif, elektrolisis anode positif, energinya berubah, listrik jadi kimia. Contohnya proses penyembuhan logam. Oke, silakan duduk, berikan aplaus untuk kita semua. Di dalam kegiatan pembelajaran, di dalam mata pelajaran apapun di Indonesia saat ini sudah dilakukan yang namanya pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning yang terdiri dari 4 rangka pembelajaran, kemudian ada pengalaman belajar mulai dari memahami, mengaplikasi sampai merefleksi. Lalu yang ketiga ada 3 prinsip pembelajaran bahwa di dalam belajar kita harus sadar bahwa belajar harus dimaknai, bahwa belajar harus menggembirakan. Dan pilar terakhir adalah dimensi profil lulusan, mulai dari keimanan dan ketakwaan sampai penalaran kritis. Adapun skenario pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan pendahuluan, kemudian akan ada stimulation atau pemberian stimulus, lalu nanti akan ada problem statement, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, pengumpulan data, data collection pertama, dan data collection yang kedua. Lalu ada data processing atau pengolahan data, kemudian akan ada verification, lalu ada generalization, dan terakhir penutup. Kita masuk yang pertama yaitu pendahuluan. Sekarang untuk lebih memahami konsep dari penyepuhan, barangkali kalian masih ada yang ingat. Dalam elektrolisis, sebutkan perubahan yang terjadi. Ya, Wafi? Energi listrik menjadi energi kimia. Ya, betul sekali. Pertanyaan kedua, dalam sel elektrolisis, apa muatan katode dan apa muatan anode? Oke, Ziad? Katode muatan negatif dan anode muatan positif. Betul? Selanjutnya yang ketiga, dalam sel elektrolisis, reaksi reduksi dan oksidasi itu terjadi di elektrode yang mana? Masih ingat tidak? Mana? Siapa yang tahu? Oke, Citra? Ya, betul? Betul. Kita harus memahami materi ini, materi penyepuhan. Karena apabila materi ini kita pelajari dengan sungguh-sungguh, dikuasai dengan baik, maka kita bisa menerapkan yang namanya prinsip elektrolisis dan penyepuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai apa? Sebagai salah satu peluang untuk kita bisa mencari pendapatan tambahan di masa yang akan datang. Tentunya dilandasi dengan kerja keras dan kejujuran. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama, kita akan menerapkan konsep sel elektrolisis dalam penyepuhan logam. Kemudian kita akan merangkai susunan alat penyepuhan, dilanjutkan dengan menjelaskan fungsi proses penyepuhan logam, serta mendeskripsikan manfaat mempelajari penyepuhan logam dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah kita belajar penyepuhan hari ini,
bukan cuma bisa konsepnya, tetapi yang lebih penting adalah mengaplikasikan pengetahuannya. Selanjutnya untuk tahap kedua yaitu stimulation. Silakan simak video yang ada di depan. Selanjutnya, sebagai pembelajaran yang berintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, ditambah status kalian bukan hanya sebagai pelajar biasa, tetapi juga sebagai seorang santri, maka sudah selayaknya lah kita mengaitkan antara nilai-nilai keislaman yang diambil bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis, bisa dari kaul ulama dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Contohnya ayat berikut ini. Silakan dibaca dengan awalan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an surah Al-Hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfuqu hatta Shadaqallahul. Supaya lebih memahami materi ini, silakan tuliskan resume singkat dari apa yang sudah tadi kalian lihat dari video, juga sudah kalian simak dari ayat yang sudah kalian bacakan barusan. Baik, kita lanjutkan dengan pemaparan tentang konsep dasar penyepuhan atau electroplating. Sebagaimana yang sudah diketahui bersama bahwa penyepuhan merupakan suatu pelapisan logam yang satu dengan logam yang lain. Tentunya menggunakan prinsip elektrolisis. Kemudian di dalam penyepuhan digunakan dua buah elektrode. Yang satu berperan sebagai katode, yang satu lagi berperan sebagai anode. Gambar sederhananya bisa dilihat di depan. Di sini ada baterai sebagai sumber listrik dihubungkan dengan dua buah elektrode. Yang mana yang katode, yang mana yang anode, kalian yang harus mendiskusikannya. Kemudian, apabila kita ingin melapisi contoh paku yang terbuat dari apa yang paling banyak? Besi. Kita mau melapisi paku tersebut dengan contohnya dengan tembaga. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya menyiapkan alat, menyiapkan bahan, merancang prosedur, menyiapkan variabelnya, baik variabel kontrol, variabel bebas, maupun variabel terikat. Dan tentunya kita harus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita karena masih diberikan kesempatan untuk terus belajar dan belajar setiap hari. Dan juga harus meningkatkan kesungguhan, kedisiplinan, ketelitian, dan jangan lupa harus senantiasa meningkatkan rasa ingin tahu. Supaya apa? Supaya kita terus mencari dan mencari. Selanjutnya, setelah kalian menyimak video yang tadi, lalu sudah membaca ayat Al-Quran yang berhubungan, kemudian sudah menuliskan resume, lalu sudah menyimak pemaparan yang barusan saya sampaikan, silakan tuliskan beberapa pertanyaan di kertas sticky note, lalu kalau sudah, tempelkan di tempat yang sudah disediakan. Bisa ditempelkan di kaca bagian depan. Yang sudah, silakan langsung ditempel. Oke, silakan dipercepat. Seperti biasa, yang paling akhir harus memilih dan membacakan soal yang sudah ditempel. Ya, tempel di kayunya. Oke, baik. Yang terakhir siapa? Taufik ya. Silakan Taufik pilih dua
pertanyaan yang menurutmu menarik untuk selanjutnya akan kita bahas? Jadi, saya mengambil pertanyaan, larutan apa yang digunakan dalam video tersebut? Larutan apa yang digunakan dalam video tersebut? Boleh satu lagi? Yang kedua, bagaimana proses penyembuhan tersebut bisa mengubah dinding dari sendok menjadi emas atau merah? Oke. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Berikan aplaus untuk kita semua. Diharapkan setelah kita belajar penyepuhan hari ini, pertanyaan-pertanyaan tadi bisa terjawab. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita hari ini, yaitu pengumpulan data atau data collection. Silakan lakukan diskusi sebelum kita melakukan percobaan. Tentukan variabel kontrolnya apa saja, variabel bebasnya apa saja, dan variabel terikatnya apa saja. Kalau sudah, silahkan ambil alat dan bahan yang sudah disiapkan. Silakan ambil dan letakkan secara hati-hati. Ikuti semua prosedur yang ada di lembar kerja, amati semua perubahan yang terjadi. Silakan susun rangkaian alatnya, lalu tentukan mana katodenya, mana anodenya. Hubungkan kabel terhadap elektrode yang sesuai, jangan sampai kebalik. Pastikan semua perubahan yang terjadi kalian amati. Tuliskan di tabel hasil pengamatan. Sudah ada perubahan yang terjadi? Apa warna larutannya? Biru. Kenapa biru? Karena mengandung CO2+. Kita mengetahui bahwa ion CO2+ di dalam larutannya berwarna biru. Apakah sudah ada yang menempel di permukaan logam yang kita sepuh? Oke, silakan kalau sudah ditimbang. Untuk kelompok 1 durasinya berapa lama? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Dan kelompok 6. Jadi durasinya sama atau beda-beda? Kira-kira dengan durasi yang berbeda, hasil endapannya jumlahnya sama atau beda? Kita buktikan nanti. Nah, kalau sudah, silakan ditimbang. Selanjutnya, kita gali informasi tambahan yang berkaitan dengan penyepuhan, bisa dari buku paket. Silakan perwakilannya untuk mengambil buku paket dan cari informasi yang berkaitan dengan penyepuhan. Lalu kelompok lainnya boleh mencari informasi dari internet. Silakan dibuka laptop yang sudah disediakan di depan. Baik, sekarang silakan lakukan kunjungan ke kelompok yang lain untuk mendapatkan atau saling tukar informasi. Barangkali mendapatkan wawasan tambahan dari kelompok yang lain. Silakan.
Apabila ada yang ingin ditanyakan ke kelompok yang lain, silakan. Jangan sungkan untuk melakukan tanya jawab. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya, saya persilakan kepada seluruh peserta didik untuk melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing. Diskusikan bagaimana keterkaitan antara variabel kontrol, variabel bebas, dan perikatnya. Apakah susunan rangkaian alatnya sudah sesuai atau belum? Kemudian diskusikan juga kira-kira kendala apa saja yang kalian hadapi selama percobaan dilakukan. Lalu, apakah data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai penentu kesimpulan atau tidak? Silakan diskusikan. Kalian boleh juga mendiskusikan bagaimana pengaruh durasi elektrolisis terhadap banyaknya lapisan pada logam yang disepuh. Apakah logam terlapisi dengan sempurna atau sebagian saja? Silakan sambil diamati objeknya, sambil didiskusikan. Dan simpulkan apakah penyepuhan yang dilakukan sudah berhasil atau belum. Di lembar kerja ada pertanyaan tidak? Silakan kerjakan melalui diskusi kelompok. Pahami mana katodenya, mana anodenya, larutan yang digunakannya harus mengandung ion apa, lalu bagaimana persamaan reaksi yang terjadi baik di katode maupun di anode. Supaya pembelajaran kita lebih bermakna, silakan bandingkan kembali hasil percobaan dengan hasil yang ada di buku paket. Silakan buka lagi buku paketnya atau referensi yang lainnya. Selain dari buku paket, kalian juga bisa membandingkan data yang kalian dapat dengan data yang ada di internet. Laptopnya boleh dibuka lagi. Supaya semakin meyakinkan lagi, kita boleh nih tanya jawab langsung, wawancara langsung dengan pengrajin penyepuhan. Kebetulan saya sudah menghubungi salah satu pengrajin penyepuhan yang ada di Jalan ABC Bandung. Boleh kalian lakukan video konferensi dengan beliau melalui Zoom meeting. Silakan. Fasilitas sudah disediakan di depan. Atau barangkali ada yang mau konsultasi dengan saya langsung, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Jelas bisa menggunakan berbagai logam. Oke, jadi kita bisa menggunakan aluminium sebagai lapisan dalamnya, lalu kita bisa menggunakan perak sebagai lapisan luarnya. Loh, perak kan mahal, dikobongkan banyak. Cincin-cincin perak yang hasil raziaan, itu bisa kita ambil sebagai salah satu elektronik. Tinggal hubungkan dengan baterai, baterainya ada, kabel ada. Larutannya kita gunakan AgNO3. Kenapa? Karena pelapisnya adalah Ag. Yang dilapisinya, apakah boleh logam lain lagi? Boleh. Bahkan bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan batang karbon, itu bisa dilapisi. Ya, tidak harus selalu logam. Bagaimana sih cara Jelas? kerjanya, Pak? Kami semua ingin tahu. Cara kerjanya itu jadi adalah disiapkan dalam satu wadah larutan dengan bahan apa yang akan disepuh, apa yang akan digunakan, apa yang akan menyepuhnya. Nanti akan terjadi reaksi. Itu ya, Pak. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Informasi di sana
baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan atau generalization. Nah, di tahap ini, silakan kalian lengkapi lembar kerjanya untuk menyusun laporan akhir praktikum. Harus lengkap sampai kesimpulan. Pastikan juga tabel pengamatannya diisi. Boleh tidak merekayasa data? Nah, jadi silakan isikan sesuai dengan apa yang tadi kalian amati. Jawab pertanyaan semuanya melalui diskusi kelompok. Jangan sungkan untuk berkomunikasi dengan sesama rekan. Pembahasan yang kalian tulis harus menyeluruh. Sertakan gambar yang menarik, lengkap dengan keterangannya. Redaksi kesimpulan harus sesuai, harus sinkron dengan tujuan percobaan. Selanjutnya silakan gunakan media karton untuk membuat poster. Buat poster semenarik mungkin. Alat tulisnya bawa? Pewarnanya bawa? Yang putra lengkap? Boleh ditambah media pelengkap lainnya. Tuliskan judul, tujuan, dan hasil percobaan. Sebisa mungkin tulisan terbaca dengan jelas. Jangan lupa gambar rangkaian alatnya tentu harus lengkap dengan keterangannya. Setelah digunakan nanti posternya jangan dibuang. Kita jadikan sebagai arsip dari pembelajaran kita pada hari ini. Kembali saya pertegas bahwa di dalam poster tersebut harus tertulis yang namanya kesimpulan. Susun kesimpulan dengan redaksi kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Sinkronkan dengan tujuan percobaan. Oke, cukup. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Untuk hari ini akan diwakili oleh kelompok. Oke, angkat tangan yang siap. Oke, silakan kelompok 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dapat merancang alat penyembuhan menggunakan konsep elektrolisis, yaitu penyembuhan pada paku besi dengan tembaga. Yang kedua, kami dapat menyimpulkan bahwa semakin lama durasi waktunya maka semakin banyak tindakan yang akan dilakukan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 6. Sekarang tibanya kita masuk ke tahap akhir, yaitu penutup. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita lakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, apa yang sudah kalian ketahui? Silakan Taufik. Oke, baik. Yang kedua, apa yang paling dipahami dari materi hari ini? Silakan Nurul. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, apa yang kira-kira masih membingungkan dari materi penyepuan ini? Aldin. Saya masih bingung menentukan reaksi oksidasi dan reduksinya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kegiatan pada hari ini? Silakan Fatia. Oke, baik. Dan yang terakhir, apa saja yang harus ditingkatkan? Ya, silakan Ajmi. Tingkatkan lagi kerjasamanya dan memanage waktunya lebih baik. Oke, baik. Berikan aplaus untuk kita semua. Selanjutnya silakan kumpulkan lembar kerja yang sudah dikerjakan serta jurnal praktikumnya untuk saya berikan penilaian. Oke, silakan.
Ada lagi? Oke. Selanjutnya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Waktunya kita mendengarkan kelompok manakah yang kinerjanya paling baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kelompok dengan kinerja terbaik saya berikan kepada kelompok 6. Selamat untuk kelompok 6. Dan kelompok yang kerjasamanya terbaik diberikan kepada kelompok 2. Selamat, mudah-mudahan menjadi motivasi buat yang lainnya supaya menampilkan kinerja yang lebih baik lagi di pertemuan yang akan datang. Keteraturan reaksi elektrolisis adalah bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan hukum alam. Kejujuran dalam industri sangat penting. Tidak boleh menipu kualitas lapisan logam. Lakukan ide sistem pengolahan limbah sederhana serta alternatif metode industri yang ramah lingkungan, dan lakukan diskusi kontekstual tentang penerapan penyepuhan dalam membantu industri kreatif di Indonesia. Sebagai closing statement hari ini, sains bukan hanya tentang reaksi dan arus saja, tetapi lebih ke bagaimana Allah menyeimbangkan alam. Ilmu harus membawa keindahan, bukan kerusakan. Electroplating adalah seni kimia dan keindahan spiritual. Logam menjadi lebih indah karena tertata oleh hukum Allah. Begitu pula hati manusia akan menjadi indah apabila dilapisi dengan cinta kepada Allah, cinta pada sesama, lingkungan, ilmu, dan tanah air. Kita tutup kegiatan hari ini dengan pantun. Tolong cakepnya. Siap? Siap. Beli paku ke pasar Cikampek. Cakep. Buat dipakai praktek penyepuhan. Cakep. Ayo bergabung bersama kelas Saintek. Cakep. Anak-anaknya sungguh membanggakan. Masih ada satu lagi. Kalau mau warna nyala ungu, Cakep. ambil kalium lalu dibakar. Cakep. Senang sekali mengajar angkatan 31. Cakep. Anaknya soleh, rajin, dan pintar. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.